Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Bu Ida, Pak Cucu, apa kabar? Sehat semua? Siang Siang Bu, Ibu, alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, Bu Ida, Pak Cucu, pada kesempatan sesi demonstrasi kontekstual ini, gitu ya, di mana pada kesempatan ini saya akan menjadi pengamat, kemudian Ibu Farida nanti akan menjadi coach, dan Pak Cucu akan menjadi coachee. Namun sebelum kita ke sesi coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Ida, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Ida. Mangga Bu. Pada sesi coaching ini, kira-kira Bu Ida, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu Ida? Baik Bu, terima kasih saya udah diperkenankan menjadi coachee kali ini ya Bu. Sebelum melaksanakan praktek coaching, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu menjadi pendengar yang aktif, kemudian kesadaran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Bu Ida. Dari ketiga kompetensi coaching tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik atau yang secara khusus yang akan Bu Ida kembangkan? Dari ketiga kompetensi coaching yang tadi saya sebutkan, saya ingin lebih memfokuskan pada kompetensi mendengarkan secara aktif, yaitu dengan memusatkan komunikasi pada coachee saya, Bu. Oke, baik Bu Ida. Nah, dari kompetensi coaching tadi, Bu Ida, kira-kira apa indikator ketercapaian yang akan dicapai nanti? Baik, dari kompetensi mendengarkan secara aktif, indikator ketercapaian yang ingin saya capai itu adalah kita sebagai coach mampu menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh coach kita, Bu, serta mampu memahami keseluruhan makna yang disampaikan oleh coach kita. Oke, baik. Bagus sekali ya Bu Ida. Semoga pada sesi coaching ini Ibu Ida bisa mengembangkan kompetensi coaching yang akan Bu Ida kembangkan. Baik, untuk sesi coaching ini saya persilahkan pada Bu Ida sebagai coach dan Pak Cucu sebagai coachee-nya. Saya silakan kepada Bu Ida. Baik, Bu. Assalamualaikum Pak Cucu. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Bu Ida, alhamdulillah baik, sehat. Gimana Ibu Ida? Saya alhamdulillah baik, Pak. Pada pertemuan kita secara maya kali ini, kira-kira topik apa nih yang ingin kita obrolkan, Pak? Ya baik, terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bu Ida sudah memberi kesempatan kepada saya dan meluangkan waktu saya untuk sedikit curhat dan ngobrol dengan tatap maya ini ya. Ini Bu, di sekolah saya tuh kan ada satu siswa, dia tuh anaknya tuh aktif sebenarnya, tapi dia tuh aktifnya itu gampang sekali tersulut emosi gitu. Terus ada yang ngejailin dikit emosi gitu, tapi dia juga kadang-kadang jahil banget ke temennya gitu Bu. Nah kebetulan anaknya itu dari latar belakang ekonomi yang cukup lumayan lah kalau di sekolah saya gitu, jadi dia merasa paling paling kuat sendiri gitu. Terus kebetulan orangnya juga tinggi besar gitu dan cewek lagi gitu lah. Dia tuh jadi kalau ngejailin orang sampai orang itu kesel, tapi dia juga kesel kalau dijailin orang Bu gitu, kayak gitu sih sebenarnya Bu, ada masalah kayak gitu. Gitu.
Baik Pak, yang saya tangkap di sini, siswa Bapak itu anaknya aktif sebetulnya ya Pak ya, tapi dia emosional sekaligus jahil terhadap teman-temannya. Baik Pak, apa yang sebelum kita ulas lebih lanjut, apa nih yang ingin didapat oleh Bapak dari percakapan kita kali ini? Mungkin yang ingin saya dapatkan dari percakapan kali ini adalah cara untuk bisa mengarahkan siswa tersebut untuk dengan memberikan gaya belajar yang sesuai dengan keaktifan anak tersebut. Terus mungkin bagaimana caranya saya agar bisa anak tersebut dapat dapat mengontrol emosinya dan juga tidak mudah emosi. Mungkin seperti itu, Bu, yang saya inginkan. Oh, baik Pak. Menurut Bapak sendiri ya, gaya belajar seperti apa yang harus Bapak terapkan untuk mengarahkan si anak ini supaya lebih terarah dalam pembelajaran, Pak? Untuk dalam pembelajaran, mungkin saya tuh bisa menyuruh dia diberi tugas yang membuat dia merasa tertantang mungkin ya Bu ya. Karena memang anak-anaknya itu aktif dan juga sebenarnya tuh anak tuh suka tantangan gitu. Makanya dia sering ngejailin orang lain, sering apa ya. Jadi nggak bisa diam intinya. Mungkin saya bisa kasih pola belajar yang membuat dia merasa tertantang gitu. Mungkin seperti itu sih Bu. Kalau bisa dikatakan anak ini berarti hiperaktif ya Pak ya, super mungkin ya keaktifannya itu. Ya. Baik Pak, jika diukur dalam skala 1 sampai 10, kondisi murid Bapak ini berada di level berapa kira-kira Pak dalam situasi pembelajaran di kelas? Kalau menurut situasi pembelajaran yang saya harapkan, anak ini di kelas itu baru ada di sekitar 60 gitu. Jadi dia baru kedatang ke sekolah baru hanya sekedar ya ingin belajar, tapi dia kadang-kadang di tengah-tengah pembelajaran itu dia malah jahilin dan ngisengin orang lain. Gitu pun jadi teman-temannya juga jadi kesel kan kalau diisengin sama dia terus gitu. Jadi ya kadang-kadang kadang-kadang dia lagi diem, temennya yang malah iseng karena dia sering iseng. Jadi sekitar 60 lah Bu, apa yang saya harapkan ada di kelas gitu. Baik. Berarti baru tercapai 60 jika diukur dalam skala ya Pak ya? Ya, skala 1 sampai 100 Bu. Iya, baik. Untuk menghadapi tadi di tengah-tengah jalan kejahilannya mulai muncul seperti itu Pak. Apakah ada kemungkinan yang bisa diambil agar anak tersebut dapat diterima oleh teman-temannya Pak? Ide-ide Bapak yang bisa terapkan supaya si anak ini fokus ya dalam selama pembelajaran nih, tidak melakukan hal-hal yang di luar menyebabkan pembelajaran ini tidak maksimal gitu Pak. Mungkin tadi ya Bu, saya seharusnya yang sempat saya pikirkan adalah membuat dia pembelajaran berdiferensiasi buat dia sendiri gitu. Jadi nanti saya beri tugas yang memang menantang bagi dia dan mengasah konsentrasi dia untuk penuh terhadap tugas tersebut. Gitu mungkin yang baru saya pikirkan Bu. Dan juga di luar sekolah saya juga ingin mengajak peran serta orang tua untuk orang tua tersebut bisa memberikan perhatian kepada anaknya agar anaknya tersebut diberi ruang untuk belajar di rumah. Sepertinya di rumahnya juga jarang belajar kelihatannya karena dia tuh yang saya dapat informasi dari salah satu guru yang menjadi tetangganya, dia juga
kalau di jam-jam orang lain belajar ke sekolah agama dia malah main gitu. Mungkin saya koordinasi juga dengan orang tua nih, Bu. Oh, baik, Pak. Berarti tadi yang Bapak sebutkan ide-idenya yaitu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian berkomunikasi juga dengan orang tua siswa ya, Pak, untuk lebih memperhatikan anaknya di rumah seperti itu. Dari ide-ide yang tadi Bapak sampaikan, adakah kendala yang Bapak hadapi untuk mengatasi ide-ide tersebut, untuk melaksanakan ide-ide tersebut, Pak? Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, ada mungkin sedikit kendalanya. Dia di kelas itu kan di kelas saya sedikit ya Bu, cuma beberapa orang. Mungkin kesulitannya itu pada pembelajaran diferensiasinya. Kalau harusnya sih enaknya berkelompok kan ya, tapi kalau dia hanya sendirian mungkin akan jadi masalah juga. Itu menjadi pikiran bagi saya juga sih. Jadi teknik diferensiasi yang seperti apa yang akan saya buat gitu kan. Terus untuk ke orang tua paling saya menyesuaikan waktunya aja sih dengan orang tuanya. Kapan waktu orang tuanya tuh bisa saya temui, media apa yang harus saya gunakan, apakah saya harus via WA atau via telepon atau saya harus datang sendiri ke sana. Mungkin seperti itu sih Bu yang jadi kendalanya. Kendalanya ya Pak. Berarti untuk strategi pembelajarannya sendiri, Bapak mencari strategi yang tepat dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian kaitannya dengan orang tua, ini hanya masalah waktu ya Pak. Dan dengan cara apa Bapak bisa menemui si orang tua tersebut? Baik Pak. Adakah cara untuk menghadapi kendala-kendala yang tadi Bapak sebutkan? Caranya ya Bu ya. Cara yang saya hadapi untuk menghadapi kendala tersebut mungkin yang tadi ya ada yang pembelajar berdiferensiasi. Mungkin caranya saya mungkin di kelas akan membagi 2 kelompok aja sih Bu. Yang baru saya bayangkan gitu, membagi 2 kelompok dengan tingkat kesukaran yang saya sesuaikan dengan anak tersebut. Tetapi kan sebenarnya yang agak ada juga anak itu yang agak mirip seperti dia tapi tidak terlalu parah seperti dia. Nah, mungkin saya bisa satu kelompokan supaya dapat tugas yang sesuai atau LKPD-nya sesuai dengan belajar dia gitu. Nah, itu untuk pembelajaran di kelas. Jadi, mungkin saya akan bagi 2 kelompok, terus nanti LKPD-nya akan saya sesuaikan dengan murid yang lain gitu. Nah, terus untuk yang orang tua, mungkin saya akan bertanya dengan tadi ada teman saya ya, rekan saya guru yang menjadi tetangganya, kira-kira apa bagaimana saya harus menghubungi orang tua tersebut gitu. Jadi apakah via WA saja cukup atau saya harus ke sana secara langsung atau jamnya, waktunya harus seperti apa? Mungkin saya akan koordinasi dengan teman saya tersebut. Gitu, Bu. Bagus sekali ya Pak. Berarti udah ada tindakan yang Bapak lakukan untuk menghadapi kendala yang tadi Bapak sebutkan, yaitu dengan cara membagi 2 kelompok siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan di kelas. Kemudian cara untuk menghadapi pertemuan dengan orang tua siswa itu dengan cara berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan Bapak yang mungkin bisa ditanyai perihal orang tua siswa tersebut. Baik Pak, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk dapat melaksanakan tindakan yang tadi Bapak paparkan? Dukungan yang saya butuhkan yaitu yang pertama mungkin ya tadi ya dukungan dari teman sejawat karena saya juga berkomunikasi dengan teman sejawat serta dukungan yang saya harapkan sih datangnya dari orang tua dan juga supaya terjalinnya komunikasi yang baik antara saya sebagai guru atau wali kelasnya dan juga dengan orang tua atau wali muridnya sehingga nanti
anak tersebut bisa saya salurkan secara lebih baik gitu. Kebetulan Bu, anak ini kan kalau dari segi finansial juga dia bagus kan, maksudnya bagus dalam artian di atas rata-rata lah. Nanti kalau mungkin dalam pembelajaran di kelas dia tidak terlalu menonjol, saya juga inginnya mengarahkan dia pada pembelajaran yang bersifat di luar seperti olahraga gitu, bisa badminton, bola voli gitu kan. Karena anaknya tuh cuma lumayan cukup tinggi gitu sih Bu. Mungkin Iya, dukungannya itu sih dari teman sejawat dan juga saya harap ada dukungan dari orang tua. iya. Baik Pak, memang dalam proses pembelajaran itu tidak lepas dari dukungan teman-teman di sekolah ya Pak, juga dukungan dari orang tua siswa itu sendiri. Baik Pak, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan apa yang tadi Bapak sampaikan? Untuk sekarang sih seharusnya ini harus agak cepat ya Bu, karena memang kaitannya dengan pembelajaran. Kalau telat saja anak ini takutnya ketinggalan pembelajarannya. Mungkin dalam 1-2 minggu ini saya akan langsung membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua tadi gitu. Jadi saya akan langsung tanya ke teman saya kapan waktu yang tepat. Jadi 1-2 minggu ini harus mulai berjalan dan ini akan saya terapkan selama 1 tahun di kelas saya dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu sih. Baik Pak, berarti dalam waktu 1-2 minggu ya, Bapak akan melaksanakan tadi tindakan yang tadi Bapak paparkan. Bagaimana cara Bapak menjaga komitmen untuk melaksanakan tindakan mengatasi permasalahan anak tersebut, Pak? Tadi Bapak sudah bilang selama setahun ya untuk menjaga komitmen Bapak nih atas tindakan yang Bapak akan lakukan itu bagaimana caranya? Apakah ada dukungan dari teman atau seperti apa? Komitmen saya sih mungkin yang menjaga semangat saya gitu untuk melakukan kegiatan ini dan saya berkomitmen tinggi. Kenapa? Saya harap setiap anak dalam kelas saya mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi komitmen saya cukup besar. Saya ingin menyelesaikan kegiatan ini supaya anak-anak itu semua anak di kelas saya bisa terpenuhi pembelajarannya seperti itu sih Bu. Baik. Ya terus mungkin saya juga butuh dukungan ya untuk menjaga komitmen ini dari yang pertama mungkin dari kepala sekolah ya. Sebagai pimpinan langsung dan juga dari rekan sejawat untuk membantu saya untuk tetap menjaga komitmen seperti ini gitu. Baik, berarti dukungan yang terbesarnya itu dari dalam diri Pak Cucu sendiri ya, tujuannya untuk pendidikan anak secara maksimal. Kemudian dukungan lainnya dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan dan rekan-rekan sejawat. Baik Pak, jika bisa disimpulkan nih, apa yang Bapak dapatkan dari sesi coaching kita kali ini, Pak? Ya, lumayan ya coaching hari ini saya jadi mendapatkan pencerahan Ibu. Terima kasih Bu Farida. Gitu. Jadi hari ini saya tahu bahwa saya punya permasalahan mengenai anak. Saya harus bisa memberikan kesempatan kepada anak tersebut sesuai dengan minat dan belajarnya dan juga untuk tidak dia tetap jahil kepada teman-temannya, saya harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak tersebut bisa konsentrasi belajar. Jadi dia tersita waktunya untuk belajar gitu. Mungkin seperti itu sih Bu. Terus juga tadi saya harus berkoordinasi dengan orang tua agar bisa saling mendukung antara program sekolah dan juga orang tua. Baik Pak, kita telah berada di sesi akhir. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bermanfaat ya Pak, dan betul-betul dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh demi lingkungan belajar yang nyaman dan
mendukung ketercapaian hasil belajar yang maksimal. Baik Pak, nanti kita agendakan untuk ngobrol lebih lanjut di 2 minggu ke depan. Saya ingin dengar progres dari perkembangan anak Bapak ini. Nanti kita agendakan ulang Pak. Terima kasih sudah mengajak saya ngobrol kali ini. Ya Bu, sama-sama. Saya yang berterima kasih sudah diberi kesempatan oleh Ibu. Ibu meluangkan waktu buat saya untuk ngobrol siang hari ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Ibu Ida dan Pak Cucu atas sesi coachingnya. Dari sesi coaching tadi sangat menarik ya, terlihat sangat Bu Ida sudah menampilkan menjadi seorang coach yang sangat baik sekali. Baik Bu Ida, terkait tadi di awal sebelum kita melakukan sesi coaching ini ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bu Ida setelah tadi melakukan coaching. Yang pertama, pada saat tadi melakukan coaching, Bu Ida, kira-kira adakah indikator yang tadi Bu Ida sebutkan di pertama bahwa Bu Ida ini ingin menjadi seorang pendengar yang baik? Gitu. Baik Bu, mungkin indikator yang tadi sudah saya laksanakan di sesi coaching tadi, yaitu saya mencoba fokus pada apa yang dibicarakan oleh Pak Cucu sebagai coach saya. Kemudian lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit dalam berbicara, Bu. Kemudian yang ketiga, memahami apa yang disampaikan oleh Pak Cucu. Itu. Oke. Iya, baik Bu Ida. Iya, tadi sudah bagus sekali ya Bu Ida ya. Kemudian untuk yang terakhir Bu Ida, kira-kira nih Bu Ida setelah Bu Ida fokus pada kompetensi coaching yang ingin dicapai tadi, adakah kompetensi coaching lain yang ingin lebih dikembangkan kembali Bu Ida untuk tindak lanjut di pertemuan coaching berikutnya? Baik Bu, kompetensi lain yang ingin sekali saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ternyata mungkin agak sulit ya Bu ya untuk bisa membantu coach ini dalam mencari permasalahannya sendiri, dalam mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Maka dari itu saya ke depannya ingin lebih menekankan kepada cara mengajukan, bagaimana mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot agar dapat membantu coach menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu Ida. Semoga kompetensi tersebut nanti bisa dikembangkan di pertemuan berikutnya. Baik Bu Ida, saya akan refleksi kembali hasil coaching yang tadi ya Bu Ida ya. Ya Bu. Jadi setelah tadi Bu Ida melakukan coaching bersama Pak Cucu, apa yang Ibu Ida sampaikan tadi sudah tepat sekali ya. Bu Ida sudah menjadi pendengar yang baik. Hal itu bisa saya lihat dari cara Bu Ida ketika Bu Ida merangkum semua pernyataan dari Pak Cucu dengan tujuan agar memiliki kesamaan persepsi nantinya. Itu yang saya amati. Kemudian yang kedua, dari bahasa tubuh Bu Ida sendiri, Bu Ida sudah mampu memahami apa yang Pak Cucu maksud dengan menganggukkan kepala, dengan mengatakan baiklah, seperti itu Bu Ida. Jadi sudah sangat baik sekali. Baiklah Bu Ida, Pak Cucu, terima kasih sesi coaching hari ini. Semoga di coaching berikutnya kita bisa menampilkan kompetensi coaching yang lebih baik. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sampaikan rasa bangga saya kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bu Yaci, Bu Farida. Selamat Selamat siang siang, juga Pak Pak. Cucu, Bu Ida. Apa kabar semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pengamat untuk kegiatan koci antara Bu Yaci dengan Bu Farida. Nah, namun sebelum kegiatan coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yaci ya. Iya Pak. Baik, Ibu Yaci. Ibu, dari percakapan atau proses coaching hari ini, apa sih kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Baik Pak. Pada sesi coaching yang akan saya lakukan nanti bersama Ibu Ida, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik, dan yang terakhir saya ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti Baik. itu. Jadi kompetensinya ada 3 tadi ya, kehadiran penuh, ya, pertanyaan yang berbobot, dan juga merespon pertanyaan. Nah, ada nggak kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan di dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Pak, pada sesi coaching hari ini saya ingin mengembangkan salah satu kompetensi coaching, yaitu menjadi pendengar yang baik. Karena bagi saya ini menjadi pendengar yang baik ini merupakan langkah awal sebagai seorang coach nantinya. Seperti itu Pak Cucu. Oh iya, jadi yang ingin secara spesifik Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah menjadi pendengar yang baik. Barangkali Ibu ada indikator yang ingin Ibu capai dalam proses coaching supaya menjadi pendengar yang baik itu seperti apa sih? Baik Pak, pada langkah coaching nantinya sebagai pendengar yang baik itu salah satu indikatornya yang pertama, saya akan menggunakan bahasa tubuh. Misalnya ketika nanti coach menyatakan pernyataan dan saya meresponnya dengan bahasa tubuh, misalnya dengan mengangguk atau mengucapkan kata iya ataupun baiklah, seperti itu. Itu tanda bahwa saya memahami alur yang akan disampaikan oleh coach. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya merespon pertanyaan coach dengan cara merangkum kembali pernyataan coach agar saya dan coach ini memiliki satu pemahaman yang sama. Begitu Pak Cucu. Oke, baik. Saya sudah tangkap indikator yang ingin dicapai. Saya persilakan untuk Ibu Yaci dan Ibu Farida melaksanakan praktek ke kucing. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Cucu atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Bu Yaci. Bagaimana nih kabar hari ini Bu Ida? Alhamdulillah kabar baik Bu. Terima kasih sekali loh, ini loh saya loh, Ibu udah menyempatkan waktu untuk memenuhi permintaan saya nih untuk mengajak Ibu berbincang-bincang. Pokoknya di sela kesibukan Ibu yang sangat padat, bisa meluangkan waktunya untuk saya, Bu. Iya, oke Bu Ida, sama-sama. Saya juga merasa sangat senang dengan Bu Ida menghubungi saya kemarin. Cuma saya juga minta maaf ya Bu Ida, karena memang waktunya itu saya bisa tatap maya seperti ini dulu dengan Bu Ida. Semoga nanti ke depannya kita bisa kopi darat ya Bu Ida ya. Siap Bu, baik. Oke, gimana nih Bu Ida? Sepertinya kemarin ya Bu Ida tuh seperti ada trouble gitu, ada kesulitan gitu. Bisa Bu Ida ceritakan nih pada pertemuan kali ini apa nih yang mau dibahas oleh Bu Ida? Ini Bu, saya tuh kebetulan
ngajar di sekolah yang baru tuh baru beberapa bulan, Bu. Saya tuh sempat kaget juga ya karena keadaan lingkungan di sini ya, Bu, terutama dalam proses pembelajaran itu jauh sekali dengan ya sekolah yang dulu yang pernah tempat saya mengajar yang dulu gitu loh, Bu. Saya di sini punya anak didik yang rendah dalam percaya diri, Bu. Jadi cenderung dijauhi teman-temannya. Kemudian anaknya tuh tidak bertanggung jawab, Bu, kurang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Kadang kalau disuruh nulis, disuruh membaca gitu, kadang cenderung nggak mau, Bu. Setiap apa yang diperintahkan guru dia tidak mau melaksanakannya. Dalam tugas, misalkan diberi tugas, diberi PR, dia juga tidak mengerjakan, Bu, seperti itu. Anaknya juga pendiam, pemalu sekali, susah bersosialisasi dengan teman-temannya, Bu. Mungkin karena dia merasa minder dengan kelemahannya dalam hampir di seluruh mata pelajaran, Bu. Jadi saya tuh bingung kadang menghadapinya harus seperti apa gitu, Bu. Oke, Bu Ida. Terima kasih, Bu Ida. Jadi yang saya tangkap ini, Bu Ida di sekolah yang baru sekarang, ya, ternyata yang menjadi tantangannya Bu Ida ya, buat Bu Ida gitu. Iya, Bu. Jadi tantangan tersendiri, berbeda dengan sekolah yang lama gitu ya. Ternyata tantangannya ini datang dari anak didik Bu Ida sendiri, di mana dia itu kalau saya tangkap seorang yang insecure gitu ya, insecure terhadap dirinya sendiri gitu, sehingga keinsecurean itu dia jadi terlambat dalam beberapa tugas di kelas gitu ya bersama Bu Ida. Bu. Seperti itu ya Bu Ida? Iya, Bu, seperti itu. Oke Bu Ida, kira-kira ini setelah tadi Bu Ida menceritakan permasalahan tadi nih pada sesi kita kali ini, pertemuan ini, apa yang ingin Ibu capai terhadap murid tersebut nih Bu Ida? Saya ingin murid saya yang spesial ini nih, Bu, bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lain gitu, Bu. Setiap kali diberi tugas itu bisa mengerjakan, terus mampu bertanggung jawab pokoknya terhadap proses pembelajaran seperti teman-temannya yang lain. Juga bisa bergaul lah, bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain juga, biar dia tuh merasa lebih nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas setiap hari gitu, Bu. Oke, baik Bu Ida. Jadi itu yang ingin Ibu Ida capai pada pertemuan kali ini, menjadikan anak tersebut dari insecure menjadi lebih percaya diri gitu ya. Dari malas mungkin menjadi rajin gitu ya, rajin dalam hal tugas-tugasnya seperti itu ya Bu Ida ya. Oke nih Bu Ida, kita kembali lagi kepada anak tersebut ya. Jika Bu Ida bandingkan anak-anak tersebut, kita skala ya, kita buat skala. Anak itu kira-kira di skala berapa ya Bu Ida ya? Sebenarnya anaknya tidak nakal, Bu. Nggak jahil juga ya. Cuma ya itu kadang hanya kepentingan dirinya sendiri yang kurang gitu, Bu. Kalau dengan teman, dengan apa dia cenderung diam ya, tidak jahil, tidak nakal juga. Mungkin anak ini ada di skala 6 ya, Bu ya, menurut saya. Oke, masih di skala 6 ya untuk anak tersebut. Kemudian Bu Ida, adakah kemungkinan yang bisa diambil untuk anak tersebut Bu Ida supaya bisa misalnya bisa bergaul dulu dengan temannya gitu atau bisa melaksanakan tugasnya dengan baik? Ada nggak kira-kira kemungkinan yang bisa dilakukan untuk anak tersebut? Sepertinya saya harus berbicara dari hati ke hati ya, Bu, ngajak ngobrol gitu. Kenapa bisa berperilaku seperti ini, apa yang menyebabkan dia seperti ini gitu, Bu. Saya akan mencoba mengajak anak ini ngobrol. Itu yang pertama yang mau saya lakukan. Mungkin yang keduanya saya akan mencoba melaksanakan segitiga restitusi, Bu. Apabila saya sudah berhasil mengajak si anak ini ngobrol, saya akan menindak lebih lanjut gitu, mengadakan
segitiga restitusi seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap kembali, kemungkinan yang akan Ibu Ida ambil itu mungkin pendekatan personal dulu ya pada anak tersebut ya. Ketika Bu Ida sudah melakukan pendekatan personal, mungkin tadi Bu Ida bisa melakukan identifikasi gitu kan? Ya. Dan bisa melakukan segitiga restitusi nanti dengan anak tersebut ya Bu Ida, seperti itu. Tersebut tidak nih, kita tidak lepas dari hal-hal yang menjadi hambatan nantinya ya Bu Ida. Kira-kira nih Bu Ida, adakah kemungkinan hambatan-hambatan yang akan dilalui Bu Ida nantinya? Hambatannya ya mungkin itu Bu, jadi karena memang dia sangat pemalu, jadi mungkin saya harus bisa mengajak dia mengobrol di tempat yang sekiranya tidak bisa terakses oleh teman-temannya gitu Bu. Saya nggak mungkin ngobrol di ruang kelas, saya juga nggak mungkin ngobrol di ruang kantor Bu, jadi saya akan mencoba mencari tempat yang sepi dari keramaian supaya anak ini mau mengungkapkan apa yang ia rasakan seperti itu. Seperti itu. Jadi itu agak ya, susah, gampang-gampang susah ya. Jadi memang dari situasinya saja anaknya udah insecure gitu ya, ngelihat dia nggak pede ya. Jadi dia mencoba untuk mengatasi hambatan tersebut dengan membawa anak tersebut mungkin ke ruangan yang lebih kondusif gitu ya Bu Ida ya. Ya, seperti itu nyaman, Bu. Ya, nyaman ketika berbicara dengan anak tersebut gitu ya Bu Ida ya. Iya. Oke nih Bu Ida, bagus sekali ya Bu Ida tadi Bu Ida ini seperti memomong gitu ya, memomong anak didiknya ini nantinya nih. Oke Bu Ida, tadi nih setelah kita bicara kemungkinan dan hambatan yang mungkin akan dihadapi Bu Ida gitu ya. Ketika hal tersebut sudah Bu Ida lakukan gitu ya. Nah, bagaimana Bu Ida misalnya mengukur keberhasilan murid tersebut ya? Tadi ada di skala 6 ya Bu Ida ya. Iya Bu. Tadi kita bahas anak tersebut ada di skala 6. Setelah Ibu melakukan diberikan arahan dan ingin anak itu berubah gitu, ingin di angka berapa nantinya nih Bu Ida setelah dilakukannya hal tersebut? Saya tidak ingin terlalu muluk-muluk ya Bu, nggak langsung anak ini, saya nggak berharap banyak bisa mendapatkan nilai yang melonjak drastis gitu. Saya hanya ingin anak ini bisa umum dengan teman-temannya yang lain. Paling saya menargetkan di angka 8 dulu Bu. Oke, dari angka 6 menuju ke angka 8 itu progres yang sudah sangat baik Bu Ida untuk anak tersebut ya gitu. Oke Bu Ida, kira-kira nih Bu Ida untuk mencapai angka tersebut nih, kira-kira rencana pelaksanaannya kapan ya Bu ya? Dan perlu berapa lama nih Ibu Ida melakukan pendekatan, mulai dari pendekatan personal dulu kepada anak tersebut, kemudian melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut gitu. Kira-kira berapa lama nih waktu yang diperlukan nih jika kita melihat karakter anak tersebut? Ya, mungkin nggak bisa ditunda-tunda juga ya Bu, karena memang kelas 6 ini akan menghadapi kesibukan. Sebentar lagi itu dilaksanakan PAT, kemudian ujian praktek, praus, dan US. Terakhir itu US. Jadi saya nggak punya waktu banyak. Paling insya Allah antara pekan ini dengan pekan depan Bu, saya membutuhkan waktu 2 minggu untuk melaksanakan apa yang sudah tadi saya rencanakan dan sambil memantau hasilnya nanti seperti apa Bu. Oke ya, oke dari rencana yang tadi Bu Ida sampaikan nih, kira-kira ada nggak sih Bu Ida Bu Ida ingin memerlukan bantuan lain tidak? Misalnya ada terkait bantuan yang Bu Ida perlukan itu, kira-kira siapa saja nih yang terlibat nantinya? Mungkin dari rekan-rekan sejawat ya Bu, kebetulan guru-guru rekan saya di sekolah itu tinggalnya berdekatan Bu, jadi satu domisili dengan si anak tersebut, satu domisili juga dengan sekolah gitu. Mungkin bisa dimintai keterangan juga. Kemudian dukungan yang kedua itu saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya juga Bu.
orang Oke. tua si anak tersebut, heeh, tentang bagaimana perilakunya di rumah gitu, yang menyebabkan si anak ini di sekolah memiliki kendala Dek, itu buka apa pintunya, Dek. gitu, Iya, Bu. Dek. Nanti saya akan Iya, mencoba redang, Dek. mengkomunikasikannya dengan orang tua. Saya butuh dukungan orang tua dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Oke, baik Bu Ida. Oke, jadi pertama dari rekan sejawat ya, karena walau bagaimanapun kita rekan ya, jadi kita harus saling berkolaborasi nantinya dan itu jadi tanggung jawab kita di sekolah gitu ya Bu Ida. Iya, Bu. Kemudian untuk yang di rumahnya bisa dengan melibatkan orang tua tersebut ya, orang tua murid tersebut. Ketika kita memerlukan bantuan-bantuan yang sekiranya memang orang-orang yang di rumah lah gitu yang punya kewenangan. Oke Bu Iya. Ida, tadi sangat menarik sekali ya Bu Ida ya pembicaraannya terkait dengan permasalahan Bu Ida Jangan makan es terhadap lagi anak ya. yang insecure tersebut. Baik Bu Ida, hampir di ujung sesi ini kita ya Bu Ida. Kira-kira nih Bu Ida nih dari sesi coaching hari ini apa nih yang Ibu dapat simpulkan? Ya, alhamdulillah saya mendapat setelah ngobrol dengan Ibu nih, saya mendapat pencerahan, Bu. Jadi saya bisa apa namanya mendapatkan ide untuk melaksanakan tindakan-tindakan untuk sebagai solusi permasalahan anak didik saya ini, Bu. Seperti itu. Saya merasa terbantu sekali dengan coaching kita kali ini, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Ida. Semoga sesi coaching kita kali ini bisa membantu Bu Ida. Nanti nih Bu Ida untuk tindak lanjut di sesi berikutnya. Semoga saya di seminggu 2 minggu mendatang saya bisa mendapatkan kabar baik dari Bu Ida. Bu Ida bisa menghubungi saya, insya Allah akan saya respon gitu. Baik, terhadap kemajuan anak tersebut gitu. Iya, ya, siap. Bu Ida? Iya, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Yaci. Terima kasih banyak atas pencerahannya kali ini ya. Baik, terima kasih Bu Ida atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Yaci dan Bu Faridah. Tadi sudah melaksanakan praktek coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali. Tadi setelah Ibu melaksanakan praktek coaching kepada Ibu Yaci, tadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk memenuhi indikator yang sudah tadi Ibu jabarkan? Baik Pak Cucu, terima kasih. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa indikator yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang baik. Salah satu yang saya lakukan tadi adalah saya bisa merangkum apa yang Bu Ida sampaikan, pernyataan Bu Ida dan permasalahan-permasalahan Bu Ida sebagai bentuk kesepahaman bersama ya. Kemudian dengan gestur tubuh saya merespon apa yang Bu Ida sampaikan. Baik itu dengan mengangguk ataupun dengan memberikan mengatakan ataupun ya, baiklah, seperti itu Pak Cucu. Ya, baik. Selanjutnya kira-kira nih untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan mengenai kompetensi dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi yang berikutnya ini, yang paling sulit dilakukan oleh saya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Cucu. Kenapa di awal-awal saya ingin menjadi pendengar yang baik? Karena itu salah satu kunci agar bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya ke depannya. Dan insya Allah untuk seminggu 2 minggu berikutnya saya akan coba mengajukan pertanyaan berbobot pada sesi coaching dengan Bu Ida nantinya. Seperti itu Pak Cucu. Iya, baik Ibu Yaci ya. Saya akan saya akan merangkum mungkin proses coaching yang sudah tadi Ibu dan Bu Yaci ya, Bu dan Bu Farida laksanakan.
mengenai kompetensi coaching yang dilakukan oleh Bu Yaci dalam hasil observasi saya. Ibu Yaci sudah memenuhi indikator yang tadi Ibu Yaci ungkapkan ya. Yang pertama sudah merangkum dengan mendengarkan dengan baik dengan cara merangkum pertanyaan dari atau jawaban dari pernyataan dari coach, dan juga gestur tubuh merespon oke, iya itu sudah ada Ibu. Jadi mungkin nanti kedepannya Ibu bisa meningkatkan lagi kompetensi yang lainnya, terutama untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin Betul. itu yang harus dikembangkan oleh Ibu kedepannya. Oke, Insya itu Allah. aja Siap. mungkin hasil observasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, kita tutup aja sesi kali ini. Terima kasih kepada Ibu Yaci dan Ibu Farida. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Cucu, Bu Yaci? Kabar baik Ibu. Gimana Ibu Farida sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Kali ini kita berkesempatan bertemu walaupun secara tatap maya untuk melakukan praktik coaching guna memenuhi tugas demonstrasi konstekstual ya Pak Bu. Di sini saya Farida Nur Asri berperan sebagai pengamat, kemudian Pak Cucu Lesmana berperan sebagai coach, dan Ibu Yaci Andriani berperan sebagai coachee. Sebelum memulai sesi coaching kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Cucu, yaitu yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Cucu pada sesi coaching kali ini, Pak? Baik, Ibu Farida, hal yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi dalam pelaksanaan coaching hari ini, kompetensinya yaitu yang pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot, terus menjadi pendengar yang aktif, terus yang selanjutnya kompetensi kehadiran penuh. Baik, berarti ketiga-tiganya dari kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Cucu nih ya. Kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin lebih diobservasi Pak dalam kesempatan kali ini? Mungkin untuk kesempatan kali ini saya ingin lebih kepada kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot Bu, agar saya bisa lebih komunikatif dengan coachee, dan coachee itu bisa lebih banyak mengungkapkan yang menjadi masalah atau keresahannya kepada saya gitu Bu. Baik Pak, menurut Bapak untuk memenuhi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, indikator yang ingin dicapai oleh Bapak itu indikator yang seperti apa? Indikatornya yaitu yang pertama, pertanyaan yang saya buat itu bisa menggali pernyataan dari seorang coachee. Terus yang kedua, indikatornya itu setiap pertanyaan yang saya buat membuat coachee itu menjadi merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan dari setiap pernyataan yang dia keluarkan atau lontarkan itu. Dari seorang coachee keluarkan itu. Baik, kalau gitu kita mulai saja sesi coaching kita kali ini Pak. Silahkan, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yaci. Bu Yaci masih di unmute. Masih di mute. Unmute. Oke, maaf Pak Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Cucu. Aduh, Bu Yaci ya. Tadi apa kabar Bu Yaci? Alhamdulillah Pak Cucu.
eh, semakin menantang aja ini kabarnya. Menantang. Semakin menantang dan semoga saya semakin selalu sehat ya. Amin, amin Ibu Yaci. Tadi Ibu Yaci ada WA saya pagi-pagi, Betul. katanya ada yang mau diceritakan unek-unek di kelas dalam proses pembelajaran. Ada apa nih Bu Yaci? Oh iya, betul sekali Pak Cucu. Maaf ya saya mengganggu waktu kesibukannya Pak Cucu gitu. Seperti coaching yang pernah dilakukan Pak Cucu sebelumnya, alhamdulillah sudah berjalan Pak Cucu. Terima kasih atas bantuan waktu dulu Pak Cucu. Dilanjut yang sekarang. Karena itu saya mohon bantuan Pak Cucu nih. Begini Pak Cucu, saya kan di kelas 1 itu sudah hampir 8 tahun. 8 tahun saya memegang kelas 1. Dari setiap tahunnya itu saya melakukan pembelajaran sedikit berbeda gitu, karena saya sesuaikan juga dengan karakter siswa-siswanya gitu. Dari tahun pertama ke tahun ke-7 itu saya kalau kendala itu pasti ada Pak Cucu. Yang saya hadapi, terutama kalau di kelas 1 itu kendalanya yaitu kemampuan membaca gitu ya. Di kemampuan membaca ini yang saya inginkan itu anak itu bisa membaca gitu. Kadang ada yang mengenal huruf tapi belum bisa membaca kata atau satu kata gitu, masih belum bisa menggabungkan. Di tahun pertama ke-7 saya sedikit kendala yang saya hadapi dan saya bisa mengatasi. Jadi ketika anak sudah pindah kelas, itu paling ada berapa ya, sisa itu 2 atau 3, namun ketika di kelas tingginya mereka sudah lancar membaca gitu. Iya. Pasti ada sisanya lah Pak Cucu ya gitu, ada residunya gitu. Residu, iya. Nah, di tahun ke-8 ini saya kesulitan Pak Cucu. Kesulitan karena pertama jumlah murid yang sangat fantastis ya, berjumlah 58 anak gitu. Kemudian setelah saya pas sekarang semester 2, mereka sebentar lagi kelas 2 gitu. Itu kurang lebih ada sisa anak yang 5 orang sekarang. Ini yang paling banyak dari 7 tahun, dari 8 tahun ini. Tahun sekarang yang paling banyak 5 orang yang belum mampu untuk membaca. Nah, dari permasalahan itu Pak Cucu, saya merasa kesulitan bagaimana nih yang 5 anak ini gitu, mau dibawa kemana nantinya nih, kelas 2-nya nanti seperti apa, seperti itu Pak Cucu. Oke. Jadi Ibu sudah lama juga ya berada di kelas bawah dan udah sampai 8 tahun, tapi dalam jangka waktu sampai 1 sampai 7 tahun itu nggak ada masalah sama sekali ya. Ya residu tetap ada tapi minor gitu ya. Tetapi sekarang di tahun ke-8 Ibu memegang kelas 1 ada permasalahan anak yang kesulitan dalam membaca. Betul. Ada hampir 5 orang. Apa sih yang menjadi masalah Ibu sehingga dalam pembelajaran anak tersebut sehingga sulit untuk membaca atau agak kurang dalam membacanya sih? Dari permasalahannya itu setelah saya identifikasi juga Pak Cucu selama berarti hampir dari semester 1 9 bulanan sekarang ini saya sedikit memahami anak-anak didik saya dari faktor internal dan eksternalnya gitu. Kalau dari internalnya ini yang saya lihat ini dari lingkungan keluarga karena ada beberapa anak yang mereka itu tinggalnya bersama dengan neneknya dan kakeknya gitu, sementara orang tuanya kan mencari rupiah gitu Pak Cucu, entah itu menjadi TKW ataupun apa, sehingga tidak terpantau lah untuk kondisi di rumah begitu. Kemudian yang kedua dari eksternalnya, dari kemungkinan dari dalam diri saya juga Pak Cuci. Mungkin strategi pembelajaran yang saya berikan kepada anak tersebut tidak memenuhi kebutuhan anak gitu. Masih ada sedikit kekurangan gitu. Seperti itu Pak Cuci.
Jadi permasalahan Ibu tuh ada di internal dan eksternal dari siswa ya. Kalau dari internal Betul. tadi Ibu sudah menjabarkan lingkungan keluarganya karena kebanyakan diasuh oleh nenek atau nenek kakeknya ya, karena orang tuanya berada di luar kota mencari rupiah gitu ya, mencari uang mungkin ya. Betul. Terus yang dari eksternal dari siswanya itu mungkin strategi pembelajaran yang dilakukan oleh ibu itu dirasa belum maksimal oleh ibu lakukan gitu ya. Betul Kira-kira nih sekali. Bu, tadi kan sudah ada masalah internal dan eksternal. Dari masalah-masalah tersebut nih, langkah apa yang ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi ibu jabarkan? Apa ya? Setelah tadi saya cari gitu ya dari faktor internalnya, dari sisi internalnya ini, Ya. saya itu punya rencana seperti ini Pak Cucu. Kalau di internal kan saya tidak bisa memantau langsung gitu kan. Jadi pasti saya memerlukan bantuan dari pihak keluarga sementara gitu. Di keluarganya tersebut hanya ada nenek dan kakek. Kita tahu kan kalau untuk kakek dan nenek ini mereka kalau misalnya untuk dimintai bantuan untuk seperti ini gitu agak kesulitan gitu ya, apalagi kalau misalnya ada beberapa hal yang harus diisi gitu nantinya. Oleh karena itu Pak Cucu di faktor internal ini saya lebih berkoordinasi dengan lingkungan sekitar, misalnya tetangga di sekitar rumahnya, atau bisa juga dengan teman atau teman anak tersebut, misalnya yang ada di kelas tinggi gitu atau kelas 5 atau 6 gitu. Itu akan saya ajak berkolaborasi nantinya memantau perkembangan anak tersebut di rumahnya. Itu yang langkah internal yang ingin saya lakukan nantinya. Nah, kemudian yang langkah eksternalnya yang dari saya sendirinya, ini saya harus bisa membuat sebuah buku penunjang nantinya, mungkin seperti itu Pak Cucu. Karena di tahun pertama sampai 7 itu saya memakai buku baca 1 dan bacalah 2, itu sudah efektif. Namun ternyata tidak efektif di tahun ke-8 ini. Akhirnya saya akan coba membuat sebuah buku penunjang dari berbagai sumber yang kira-kira bisa membantu 5 anak tersebut belajar nantinya baik di rumah maupun di sekolah. Jadi saya buat terlebih dahulu gitu untuk buku penunjang tersebut. Nah, setelah itu saya akan coba nantinya berkoordinasi dengan orang tua siswa atau di tetangga di situ itu terkait buku penunjang tersebut nantinya. Seperti itu Pak Cucu. Waduh, sudah cukup bagus ya Bu. Tujuannya tadi rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan ada secara internal dari koordinasi dengan lingkungan, juga dengan kakak tingkatnya supaya bisa membantu ya kan. Juga dari ini eksternalnya Ibu membuat buku penunjang yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, juga ada koordinasi dengan orang tua tentang buku penunjang tersebut. Oke, dari beberapa rencana penyelesaian masalah tersebut, Ibu, kira-kira yang mana dulu nih yang akan Ibu lakukan untuk yang lebih awal akan Ibu lakukan untuk melancarkan kegiatan ini? Oke. Karena sebelumnya saya sudah memetakan kemampuan siswa tersebut, 5 siswa tersebut. Jadi buku penunjang ini saya akan buat terlebih dahulu, Pak. Saya akan buat terlebih dahulu buku penunjang. Setelah buku penunjang tersebut jadi, ya, saya akan coba membuat daftar checklist ketika anak tersebut di rumah membaca buku penunjang tersebut gitu. Nanti dibantu dengan kakak tingkatnya atau dengan tetangga atau di lingkungan sekitarnya begitu, Pak. Oke, Ibu. Baik,
tadi Ibu berarti membuat buku penunjang ya terlebih dahulu. Kira-kira nih Ibu, dalam melaksanakan membuat buku penunjang dan mengaplikasikannya, target Ibu berapa lama sih dalam kegiatan ini gitu? Oke, karena ini terkait dengan kemampuan siswa dan gaya belajarnya juga, Pak. Targetnya saya ingin selesaikan kurang lebih 1 bulan untuk kegiatan 5 anak tersebut. Saya berikan buku penunjang dan bisa menyelesaikannya. Seperti itu, Pak. Oh, berarti Ibu akan selesaikan kegiatan ini, rencana yang Ibu lakukan dalam waktu 1 bulan. Betul. Oke nih, tadi rencana Ibu sudah bagus ya, rencana Ibu sudah direncanakan dengan baik. Kira-kira nih, untuk semakin memperlancar kegiatan ini, gitu kan, ada tidak pihak yang bisa Ibu mintai tolong atau bisa membantu Ibu dalam memperlancar kegiatan ini? Ada, Pak. Kunci utamanya itu kalau untuk di rumah orang tua siswa. Dan tentu saja selain orang tua siswa, saya juga memerlukan bantuan teman saya atau rekan sejawat saya, karena kebetulan rekan saya itu tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah. Jadi saya juga meminta bantuan dari rekan saya itu nantinya untuk bisa memantau juga nantinya kegiatan anak tersebut nantinya. Mungkin tidak setiap hari ya untuk rekan sejawat ini, bisa seminggu sekali atau 3 hari sekali untuk pemantauannya nantinya. Itu untuk yang di rumahnya. Tapi untuk di sekolah tentu saja nanti saya dan murid saya bisa juga nanti yang kakak tingkatnya itu. Itu Pak Cucu. Iya Ibu. Dari rencananya sudah berjalan, bagaimana ada orang yang mendukungnya dan segala macam gitu. Ibu membayangkan tidak akan ada kendala nggak sih dalam kegiatan ini gitu? Kira-kira? Dalam setiap perencanaan itu pasti nanti ada beberapa kendala yang pasti akan saya hadapi nantinya. Kemungkinan kendala itu bisa ada muncul ketika kalau yang namanya anak usia kelas 1 SD itu mood belajarnya kan kadang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Itu bisa nanti saya komunikasikan dengan orang tua gitu. Jadi ketika anak moodnya tidak ingin belajar ya sudah, jangan dulu belajar, nanti buat kesepakatan kapan mau belajarnya. Jadi tetap kita juga memberikan arahan kepada orang tua bagaimana nantinya, karena orang tua zaman sekarang, kamu kalau nggak belajar dihukum gitu ya. Saya kasih, iya Pak Cucu, sebisa mungkin saya kasih pengertian kalau anaknya nggak mau belajar stop aja dulu, kasih waktu dia berpikir kapan bisa belajar. Mungkin seperti itu Pak Cucu. Oke, itu jadi sampai kendalanya pun Ibu sudah bayangkan kan? Iya. Nah, Ibu kan mungkin ini kan kaitannya dengan diri kita sendiri ya, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini gitu, terutama tentang anak-anak yang 5 tadi. Untuk menjaga Ibu supaya tetap berkomitmen seperti apa yang Ibu rencanakan gitu. Kira-kira seberapa besar sih komitmen Ibu untuk melakukan kegiatan ini? Komitmen yang ingin saya jalankan ini karena saya mempunyai tujuan agar nanti di kelas berikutnya anak ini setidaknya bisa membaca meskipun terbata-bata gitu ya. Jadi saya sangat berkomitmen besar sekali ya, sudah menjadi tanggung jawab selama tahun ajaran ini. Selama di tahun ajaran ini komitmen saya yaitu ingin agar anak bisa membaca. Seperti itu Pak Cucu. Komitmen ya. Nah, dalam hal tadi komitmen nih, mungkin ada tidak orang yang dapat menjaga komitmen, membantu menjaga komitmen Ibu supaya terus semangat dan mengingatkan Ibu supaya Ibu anak-anak ini menjaga komitmen Ibu lah, intinya itu. Oke. Ada nggak orang yang mau minta bantuan? Tentu saja ada nanti untuk saya bisa menjaga komitmen ini. Saya selalu minta arahan dan bimbingan dari kepala sekolah karena memang sekolah kami Cucu anak-anak ini ketika naik jenjang kelas itu
fleksibilitas dan kemampuan bacanya. Setelah tahu kemampuan bacanya, akan kembali seperti itu. Jadi memang di sini saya memerlukan untuk menjaga kemampuan ini salah yang sangat memegang penting nantinya. Baik. Sudah lumayan lama ya kita Iya, ngobrol, Bu Yaci. Kita udah ada di ujung pembicaraan mungkin ya. Tadi sudah saya tanyakan komitmen. Kira-kira nih Bu Yaci, dari pembicaraan yang kita laksanakan hari ini, ada nggak yang Ibu dapat ambil dari pembicaraan kita hari ini? Banyak sekali ternyata Pak Cucu setelah berbicara dengan Pak Cucu ini tiba-tiba itu muncul gitu ya, mulai dari masalah yang muncul dalam diri anak tersebut. Saya sudah bisa menemukan solusinya gitu ya, dengan kolaborasi dengan tua kemudian tingkat anak-anak tersebut dari agar kemudian dari dalam di eksternal saya sendiri dan mencoba untuk mengangkat kelompok yang bantu anak-anaknya dalam kegiatan ternyata jadinya tercerahkan setelah coaching ini Pak Cucu. Jadi perasaan Ibu sekarang gimana nih Bu? Alhamdulillah lega Pak Cucu ya. Entahlah tiba-tiba ide-ide terlintas saja Pak Cucu. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sudah bicarakan hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu, dan nanti kalau Ibu ada waktu ya mungkin kita bisa bicara lagi tentang permasalahan ini. Saya ingin dapat progres dari Ibu bagaimana pelaksanaan kegiatan yang sudah tadi Ibu rencanakan secara baik itu, dan nanti ya 2 minggu yang akan datang mungkin kita atur lagi pertemuan ya Bu ya. Oke, baik. Saya ingin mendengarkan proses keberhasilan yang Ibu sudah sampaikan. Mungkin karena waktu Ibu untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai dengan sekian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu jangan sungkan untuk ngobrol dengan saya. Iya, baik Pak Cucu, baik. Ya, ada permasalahan apapun. Sekian mungkin dari saya, Ibu Yaci. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Pak, Bu, sesi coaching kali ini berjalan dengan sangat baik menurut saya. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak Cucu, dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, indikator apa yang sudah Pak Cucu laksanakan nih setelah melakukan kegiatan coaching kali ini? Dari tadi proses coaching yang saya laksanakan dengan Bu Yaci, alhamdulillah ya, indikator yang sudah saya capai, menurut saya sudah mencapai 2 indikator yang saya rencanakan. Yang pertama itu bisa menggali informasi dari seorang case-nya, karena si Bu Yaci tadi alhamdulillah secara terbuka memberikan informasi tentang permasalahan yang beliau hadapi, dan juga pertanyaan yang saya buat bisa membuat seorang case-nya itu merenung, menggali, dan mengingat serta mengaitkan. Jadi tadi alhamdulillah Bu Yaci secara aktif beliau mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan, dan juga beliau juga mengungkapkan bagaimana cara penyelesaian dari permasalahan tersebut. Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik menurut saya, Ibu. Baik Pak, memang sudah terlihat sangat baik coaching yang tadi sudah dilaksanakan. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Cucu kembangkan di sesi coaching berikutnya? Yang ingin saya lebih kembangkan yaitu 2 kompetensi sih sebenarnya Bu. Yang pertama mendengarkan secara aktif, karena mungkin saya juga perlu untuk meningkatkan mendengar secara aktif untuk meningkatkan tadi membuat pertanyaan yang berbobot dari apa yang dinyontorkan oleh seorang case. Yang kedua kehadiran penuh. Saya belum bisa nih Bu, kehadiran penuh. Saya masih lihat contekan untuk membuat catatan-catatan kecil ya mengenai apa yang disampaikan oleh seorang
koci gitu. Jadi saya membuat rangkuman-rangkuman. Jadi saya belum bisa secara aktif membuat itu semua berjalan gitu, Bu. Mungkin Baik. ya itu kehadiran penuh saya ingin bisa kehadiran penuh. Kadang-kadang saya bisa ke distract oleh suasana ruangan ini kayak gini lampu tiba-tiba gelap ke distract juga kayak gitu Bu. Jadi kehadiran penuh saya perlu ditingkatkan lagi. Baik, mudah-mudahan ke depannya Pak Cucu bisa lebih kompeten mencapai ketiga kompetensi coaching yang tadi Bapak paparkan. Ya, Bu. Menurut hasil observasi yang saya lakukan, menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Cucu itu sudah merupakan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena saya lihat Pak Cucu sudah dikatakan berhasil membantu Ibu Yaci sebagai koci itu menemukan ide-ide untuk mengatasi permasalahannya. Berarti sudah bisa menggali pernyataan dari koci itu. Kemudian Pak Cucu juga sudah berhasil membuat koci merenung, kemudian mengingat dan mengaitkan atas permasalahan dengan solusi yang muncul dari dalam diri koci itu sendiri. Seperti itu Pak menurut saya. Mungkin sesi coaching kita kali ini bisa kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi